Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madi Sekudan Karang, hari ini kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa, penggunaan dental implant atau implan gigi saat ini sudah semakin luas dan telah menjadi salah satu alternatif terbaik dari berbagai macam gigi tiruan. Nah, sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai dental implant pilihan untuk gigi palsu yang nyaman. Tentunya sudah ada Dr. Gigi Komang Teguh Kelana, SPBM MKed. Beliau adalah spesialis bedah mulut. Om Swastiastu, Dokter. Swastiastu, apa kabarnya, Dok? Becek. Sehat ya, Dok ya? Sehat banget kelihatan. Waduh, ya, ini padahal saya pengen memperlihatkan gigi saya nih, Dok. Sayang sekali kita harus memakai masker ya hari ini ya. Iya, beli. Bayangin ya, Dokter Teguh ini memiliki gigi yang jadi idaman tiap orang nih. Aduh. Ini biasanya kalau orang tersenyum bisa memperlihatkan apa ya, aura seseorang nggak sih, Dok? Iya. Sekarang hanya bisa melihat aura atau dari sorot mata. Dari sorot mata. Okay. Jadi smiling eyes gitu kan. Kalau dulu kan senyumnya dari gigi ya, dari mulut, tapi sekarang dari mata itu udah kelihatan. Oke, ya. Kalau matanya menyiratkan sesuatu bisa terlihat ya dari pandangan mata seseorang. Baik, tapi kita sore hari gini kita tidak ngomongin mata, Dok. Kita ngomongin tentang implan gigi atau dental implan pilihan untuk gigi palsu yang nyaman. Dok, ini kenapa kita harus ngomongin tentang topik kita hari ini, sore hari ini? Begitu pentingnya kah? Iya, saya melihat ini sedikit bahagia ya melihat akhir-akhir ini beberapa pasien saya tuh memilih gigi palsu yang namanya dental implant atau implan gigi gitu ya. Karena kalau zaman dulu tuh untuk warga lokal itu masih awam sekali tentang dental implant. Justru dulu yang banyak memakai dental implant adalah pasien-pasien yang ekspat atau yang orang luar negeri yang ke Bali khusus untuk memasang dental implant. Tapi sekarang ini warga lokal, orang-orang Bali itu sudah aware masalah dental implant. Jadi itu yang pengen saya angkat sekarang ini, karena menurut saya salah satu pilihan gigi palsu yang mendekati seperti gigi asli adalah dental implant. Nanti kita bahas lebih detail. Iya, baik. Ini yang menjadi pertanyaan juga. Ini mungkin masyarakat juga kurang begitu mengetahui ini dental implant pilihan untuk gigi palsu. Ini gigi palsu salah satunya yang bisa digunakan adalah dental implant seperti itu. Betul. Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan dental implant ini sendiri? Saya kasih secara garis besar ya, dental gigi palsu itu ada dua jenis. Gigi palsu yang bisa dilepas pasang atau removable denture, dan yang kedua adalah gigi palsu yang permanen atau yang cekat, yang rigid, jadi tidak perlu dilepas pasang. Seperti gigi asli aja perawatannya, seperti sikat gigi. Jadi permanen? Sikat gigi permanen, tidak perlu dilepas pasang. Dan salah satu jenis gigi palsu yang permanen adalah dental implant ini. Ada memang beberapa jenis gigi palsu yang permanen yang lainnya. Cuman kalau menurut saya dental implant ini yang paling mendekati gigi asli. Kenapa? Karena gigi asli sendiri kan ada dua jenis, terdiri dari dua anatomi ya, mahkota gigi dan juga akar gigi. Begitu juga dental implant, dia ada mahkotanya, ada juga akar giginya gitu. Itu yang paling mendekati gigi palsu dan mungkin yang paling nyaman dari testimoni beberapa pasien saya, dental implant ini. Berarti sesuatu ketika menggunakan implan gigi ini sendiri atau dental implant ini sendiri, ada tujuan khususkah yang akan didapatkan dari para pasien tersebut? Ya, pastinya semua gigi palsu itu mempunyai tujuan ya atau toward untuk pertama estetik. Biasanya orang-orang memakai gigi palsu yang paling banyak alasannya adalah biar nggak ompong. Padahal alasan yang lain dari sisi kesehatan, misalkan gigi palsu itu akan membantu proses pengunyahan lebih sempurna sehingga pencernaan juga lebih baik, kesehatan usus juga lebih baik gitu. Terus fungsi yang kedua adalah ini fonetik atau fungsi bicara. Coba ada dengerin kalau orang bicara agak bahasa Balinya agak uwes bunyinya. Itu pasti ada giginya yang hilang atau ompong gitu, karena nggak ada supportnya, nggak ada yang membentuk vokal atau membentuk kata-kata huruf itu gigi palsu ini. Gitu. Terus yang ketiga adalah kontur wajah. Jadi gigi itu yang akan mensupport atau menyangga dari bibir, pipi gitu. Kadang kalau orang yang sudah banyak hilang giginya atau ompong, itu biasanya kan dia agak kempot, terus bibir depannya juga agak masuk gitu. Jadi banyak sebenarnya fungsi dari gigi palsu ini, bukan berarti hanya untuk menangani gigi ompong saja. Gitu, Bli. Baik. Berapa banyak sih sebenarnya seseorang atau seorang pasien bisa menggunakan dental implant ini sendiri, Dok? Jumlah giginya
seperti Iya. itu. Jadi ada sekarang namanya all on 4, all on 6. Jadi artinya dengan dia memakai 4 implan saja, itu sudah bisa menjadi penyangga untuk membuat keseluruhan gigi. Misalkan rahang atas itu ada 12 gigi atau 10 lah, 10 atau sampai 12 gigi. Itu bisa disangga oleh 4 atau 6 implan saja. Jadi nggak perlu sampai buat 12 implan itu. Tapi idealnya memang kehilangan satu gigi, satu implan agar lebih stabil, kemudian kekuatannya itu bisa di-share ke satu gigi aja, jadi beban kunyahnya tidak berat. Nah, yang bisa di-share itu adalah minimal 4 implan untuk satu rahang atau 6 implan untuk satu rahang. Itu sudah di-riset, masih bisa di-compare, diterima oleh beban kunyah dari seseorang. Gitu. Jadi kalau misalkan hilang semua giginya, biasanya udah pilihannya adalah gigi palsu lepasan ya. Tapi sekarang bisa dengan dental implan 4 atau 6 minimal. Tapi kalau mau lebih bagus ya satu gigi satu implan gitu. Tapi kalau misalkan implan ini permasalahannya adalah di budget, Dia yang paling bagus dan juga paling mahal ya. Ada harga, ada kualitas ya gitu ya. Jadi dia yang paling mahal sehingga beberapa pasien saya itu mintanya, dok bisa nggak kalau misalkan implannya tidak sebanyak kehilangan gigi saya gitu. Bisa saja, itu namanya misalkan hilang 3 gigi, itu bisa dipasang 2 implan saja. Jadi kayak jembatan gitu, Gigi yang implan yang kanan kiri itu akan dipakai sebagai penyangganya. Dan yang tengah-tengahnya itu akan melayang dipegang oleh gigi yang sebelah-sebelahnya. Jadi kayak slop 3 itu mahkotanya. Implannya cukup 2 saja. Jadi pemasangan implan gigi ini juga harga juga berpengaruh ternyata. Harganya sih sebenarnya sama semua, cuman jumlahnya yang akan mempengaruhi total gitu. Baik, Dokter Teguh, nanti kita akan berbincang-bincang nih kapan seharusnya kita menggunakan dental implan ini sendiri. Nanti kita akan bahas, kita harus break sejenak. Mirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita akan masih berbincang-bincang mengenai bagaimana dental implan pilihan untuk gigi palsu yang nyaman. Nanti Anda pun bisa bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita pada sore hari ini, ataupun Anda mempunyai permasalahan seputaran gigi. Nah, ini kesempatan Anda bertanya bersama Dr. Teguh di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali sore hari ini. Dental implan pilihan untuk gigi palsu yang nyaman masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Dr. Gigi Komang Teguh Kelana, seorang spesialis bedah mulut. Silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Seandainya Anda mempunyai permasalahan seputaran gigi dan seputaran topik kita pada sore hari ini, ataupun mungkin mempunyai permasalahan seputaran gigi ya, Dok ya. Boleh, ini kesempatan gigi juga dan ya. mulut boleh. Gigi dan mulut tentunya ya. Nah, ini kesempatan Anda bertanya lebih banyak bersama Dr. Teguh, dan Dr. Teguh tentunya akan memberikan solusi yang tepat untuk Anda tentunya. Dok, ini tadi saya sempat bertanya, ini kapan seharusnya kita menggunakan dental implan ini untuk pilihan untuk gigi palsu yang tentunya akan membuat kita lebih nyaman nantinya? Iya, beli pertanyaannya bagus nih. Kapan ya sebaiknya kita memakai dental implan? Karena tidak semua kasus juga bisa dilakukan pemasangan dental implan. Gitu. Jadi ada beberapa kasus yang kontraindikasi istilahnya ya, jadi tidak boleh dilakukan pemasangan implan. Gitu. Kalau kapan itu sebenarnya kapan saja bisa, tergantung kondisi giginya. Kondisi yang baik itu adalah kondisi yang dimana tulangnya itu masih tebal secara diameter dan juga panjangnya itu masih mencukupi untuk tercovernya implan itu. Biasanya kalau kehilangan gigi terlalu lama, itu biasanya tulangnya akan resort atau menyusut, ada penyusutan sehingga volume tulangnya secara dimensi vertikal dan juga ketebalannya itu berkurang, sehingga kurang memenuhi syarat jika dipasang dental implan. Harus ada modifikasi lain, misalkan seperti bone graft atau tandur tulang. Kalau misalkan tulangnya kurang,
kita sekarang ada teknologi di bidang kesehatan udah maju banget ya. Jadi ada namanya teknologi bone graft atau tandur tulang. Tandur itu artinya menanam kan. Jadi ada serbuk tulang, baik itu tulang dari pasiennya sendiri atau autogenous bone graft, atau kita memakai yang sintetis atau yang sudah tersedia di pasaran. Itu bisa menjadi pilihan kalau misalkan pasien itu tulangnya menyusut atau kurang syaratnya untuk menutupi seluruh permukaan implan. Jadi syaratnya implan itu nanti akan berhasil beli. Implan itu kayak baut. Iya. Ya, jadi implan itu kayak baut yang dipasang ke dalam tulang, tapi bahannya itu titanium ya, bukan baut-baut yang dijual di Toko bangunan. toko bangunan ya. Tapi dia bahannya titanium dan ada pelapisnya yang akan menstimulus osteointegrasi atau penyatuan tulang dengan implan. Jadi implan itu diharapkan bisa diterima oleh tubuh kita dengan beberapa syarat-syarat tadi. Jadi ketika pemasangan implan ini sendiri, kemudian tulang itu bisa ibaratnya menyatu kembali, seperti itu kah? Ya, jadi ada beberapa yang harus ekspektasinya harus disamakan ya, Bli ya. Jadi orang masang implan tuh nggak langsung ada giginya, Bli. Iya. Jadi orang datang ke dokter gigi yang sudah bersertifikat atau dokter gigi spesialis seperti bedah mulut, spesialis periodontia dan spesialis prostodontia, itu ada jangka waktunya. Jadi hari ini misalkan operasi dipasang dental implan, ditunggu dulu sampai tulangnya itu menerima dental implan ini. Kurang lebih 3 bulan, baru dipasang gigi yang mahkota yang permanen. Jadi selama 3 bulan tuh apabila pasien bekerja di misalkan dia harus berbicara dengan orang gitu ya, itu akan dikasih gigi mahkota sementara istilahnya. Itu bisa gitu. Kenapa tidak boleh langsung di loading mahkotanya? Itu nanti akan mengganggu proses osteointegrasi tadi. Osteointegrasi itu artinya proses implan itu bisa diterima oleh tulang rahang, gitu. Tapi sekarang ini ada beberapa sistem implan yang bisa langsung loading mahkota gitu. Tapi itu syaratnya lebih banyak lagi, gitu. Tapi secara normal dental implan itu akan dipasang sekarang, kemudian mahkotanya akan dipasang 3 bulan lagi, gitu. Itu ekspektasi yang harus kita samakan. Kadang-kadang orang datang, saya mau yang paling bagus gitu, dental implan. Berarti saya hari ini bisa langsung ada giginya. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi ada hal-hal yang juga harus diketahui oleh para pasien yang ingin dental implan ini sendiri. Betul. Tidak sekaligus dipasang, tidak seperti one itu. visit, Apa yang menyebabkan tidak boleh dilakukan hal tersebut sekaligus, Dok? Sekali lagi. Ya, itu dental implan itu dia perlu waktu ya, perlu waktu untuk proses osteointegrasi. Jadi kita berikan dia spare waktu kurang lebih 3 bulan sampai implan itu diterima oleh tulang rahangnya kita. Baru kita berani memasang mahkota giginya. Jadi tiap orang apakah harus menunggu 3 bulan itu maksimal? Rata-rata 3 bulan. 3 bulan. Kita konfirmasi dengan foto ronsen. Udah kebentuk nggak ya tulang rahangnya di sekitar implan itu? Atau dari pemeriksaan, ada kegoyangan nggak? Ada tanda-tanda rejection atau penolakan nggak? Kadang ada beberapa 1% dari sekian banyak orang itu ada resiko gagal atau failed. Jadi gagalnya itu bisa karena kondisi pasien, misalkan ada kencing manis, hipertensi, yang gitu-gitu, penyakit-penyakit yang sistemik, bawaan yang diderita oleh pasien itu. Iya, yang akan mengganggu proses penyembuhan dari pemasangan implan kemarin, sehingga ada namanya periimplantitis. Jadi radang, itis itu kan radang ya, Beli ya. Radang di sekitar implannya, itu yang menyebabkan kegagalan proses implan ini. Jadi dari awal pemasangan kita sudah memberikan ada beberapa kontraindikasi kepada pasien ini. Dan ada resiko kegagalan untuk kondisi-kondisi tertentu. Kadang ada juga yang alergi sama bahan dari implan ini, yaitu bahan titanium gitu ya. Jadi itu juga ada
resiko alergi atau rejection, penolakan dengan tubuh kita. Gitu. Jadi kenapa tidak boleh langsung dipasang mahkota? Ya alasannya seperti itu. Kita memberikan waktu implan ini sampai dia benar-benar diterima sama tubuh kita. Yang namanya benda asing ya beliau, Iya, masuk ke dalam tubuh kita. Memang buatan Tuhan lah yang paling sempurna gitu ya. Kita berusaha menyerupai dengan buatan Tuhan, tapi pasti ada sedikit kekurangannya ya, waktu ya. Jadi kita harus menunggu dia terbentuk tulang baru, implannya itu sudah nyatu dengan tulang rahang, baru kita pasang mahkotanya. Jadi ketika seseorang yang akan dental implant ini sendiri, bukan hanya kegagalan pun atau resiko kegagalan pun juga harus diketahui oleh mereka. Ya betul. Biasanya kalau saya itu semua tindakan medis itu saya jelaskan apa keuntungannya, apa resikonya. Baik. Intinya risk and benefit. Kalau lebih banyak benefitnya, ya kita usulkan kepada pasien untuk melakukan tindakan itu. Tapi kalau lebih besar resikonya dibandingkan benefitnya, ya kita memberi informasi kepada pasien, karena informasi seburuk apapun itu adalah hak pasien. Kadang-kadang ada pasien yang inginnya mendengar yang baik-baik saja gitu ya, tidak mau yang mendengar yang komplikasi-komplikasinya, resiko-resikonya tidak mau mendengar. Padahal itu sebenarnya hak pasien. Dan kita memberitahu itu bukan berarti setiap tindakan medis itu ada pasti terjadi resiko atau komplikasi ini. Padahal komplikasi dan resiko ini bisa terjadi, bisa tidak. Beda-beda setiap orang. Jangankan setiap orang, setiap gigi aja kadang-kadang beda-beda hasilnya. Yang gigi kanan sama kiri itu hasilnya kadang-kadang berbeda. Oke, baik. Gitu. Kalau kita berbicara berandai-andai terjadi resiko kegagalan, apa yang harus dilakukan? Sedangkan pasien sendiri dalam artian ngotot saya harus dental implant nih, Dok. Iya, Seperti kadang-kadang itu yang jadi permasalahan ya beliau. Kita ingin pasien senang dengan mempunyai gigi palsu yang nyaman gitu ya, dan sudah pasien juga sudah meluangkan waktu, materi juga untuk membuat dental implant itu ternyata gagal gitu. Nah inilah tugas kita untuk dari awal, namanya inform consent dan inform to consent, untuk meyakinkan pasien kalau ini loh keuntungannya, resiko kegagalannya seperti ini. Kalau terjadi kegagalan, ya berarti ada sesuatu di dalam tubuhnya bapak atau ibu pasien ini gitu loh. Entah itu sebelumnya beliau tidak tahu kalau ternyata beliau ada kencing manis misalkan yang tidak terkontrol gitu ya, atau mungkin tekanan darah tinggi, atau mungkin penyakit-penyakit sistemik lainnya. Ya itu kita cek dengan screening semuanya, cek lab gitu ya. Kalau misalkan memang gula darahnya tinggi, ya berarti kita harus merujuk ke dokter spesialis penyakit dalam dulu untuk meregulasi atau mengontrol dari gula darahnya. Ya kalau diabetes itu kan memang tidak bisa sembuh total, tapi hanya bisa dikontrol. Kalau misalkan gula darahnya terkontrol di bawah 200, itu mungkin bisa dilanjutkan proses implan ini. Cuman sebenarnya kalau diabetes ini kontraindikasi dari awal ya. Ini kita berbicara seandainya kita tidak tahu dari wawancara dengan pasien, ternyata pasiennya bilang tidak ada sakit apa-apa, mungkin beliau tidak tahu dan tidak ada keluhan mungkin ya. Ternyata setelah pasang implan, goyang nih implannya gitu ya. Amit-amit ya, mudah-mudahan tidak ada seperti ini. Terus ya kita harus mengambil implannya itu, kita sembuhkan dulu kondisi sistemiknya sampai kondisinya baik, baru nanti kita diskusikan lagi apakah mau pasang implan lagi atau choice yang lain, pilihan yang lain. Karena banyak selain dental implan, gigi palsu banyak gitu loh. Tergantung kondisi pasien. Kalau pasiennya sudah ada penyakit sistemik, ya jangan dipaksakan untuk dental implan. Kita kasih opsi yang lain, kita kasih pilihan yang lain. Gigi palsu itu banyak banget kok ya. Dan jenis-jenisnya. Ini yang juga yang Dokter Teguh katakan tadi, kapan dental implant itu bisa digunakan, dan kasus-kasus yang tidak boleh menggunakan dental implant itu kah? Seperti itu? Betul. Seperti apa, Dok? Jadi kalau kontraindikasi dental implant, yang pertama yang tadi saya ceritakan, pasien itu tidak mempunyai penyakit sistemik seperti kencing manis, hipertensi, kemudian dari usia. Usia juga berpengaruh, Dok? Iya, kalau masih anak-anak di bawah 20 tahun atau 25 tahun, kalau 20 tahun ke atas sudah boleh sih pasang implan ya. Karena di bawah 20 tahun itu anak-anak ini masih proses pertumbuhan rahangnya ya. Takutnya nanti malah menghentikan pertumbuhan rahang atau mengganggu proses pertumbuhan rahang, itu juga kontraindikasi ya untuk anak-anak gitu. Terus yang kedua,
misalkan tulangnya dia keras ya, kecelakaan gitu, ruda paksa, itu tulangnya hancur semua. Nah, tidak ada modal tulangnya itu untuk mengcover implan ini. Jadi kita tunggu sembuh dulu. Tapi kalau misalkan kecelakaannya hanya membuat tulangnya retak-retak saja, itu kita masih bisa modifikasi gitu. Jadi itulah beberapa kontraindikasinya. Sisanya adalah bisa dengan syarat-syarat tertentu. Kalau misalkan dia sehat, tidak ada sakit apa-apa, ternyata dari foto ronsen, dari CBCT ya, CBCT itu foto ronsen 3 dimensi, itu kita bisa mengukur panjang tulang, kemudian diameter tulang, ketebalan tulang, itu yang akan menentukan nanti kita akan memilih jenis implan apa, panjang implannya berapa, diameternya berapa. Karena ada beberapa ukuran ini beli yang disesuaikan sama modal tulang yang dimiliki oleh pasien itu sendiri. Gitu. Jadi ada beberapa kasus yang ternyata tidak boleh menggunakan dental implant seperti yang dokter sampaikan tadi. Berarti di sini dituntut kejujuran dari pasien itu sendiri ketika akan memilih dental implant menjadi pilihan untuk pemasangan gigi palsu itu. Betul, Bli. Jadi tidak hanya kasus pada gigi saja atau dental implant saja, tapi setiap kita berkunjung ke dokter, kita utarakan semua. Kita punya riwayat penyakit apa saja. Kemudian ada, kalau di bidang gigi, apakah dia punya alergi obat, gitu ya, alergi makanan, kemudian pernah cabut gigi kapan terakhir, gitu. Terus ada konsumsi obat-obatan enggak, gitu. Karena dental implant ini salah satu tindakan invasif, artinya kayak bedah minor, operasi kecil gitu ya, Beli ya. Jadi ada resikonya, itu seperti cabut gigi. Kalau misalkan orang itu ternyata dia meminum pengencer darah dari dokter saraf, dokter jantung, karena dia ada hipertensi atau mungkin ada post stroke gitu ya. Jadi itu harus jujur ya. Kadang-kadang pasien, saya ingin gigi saya segera dicabut karena udah mengganggu, goyang banget. Tapi ternyata pasien ini minum pengencer darah dan menyembunyikan kondisi itu. Akibatnya apa? Bukan di dokternya akibatnya, di pasiennya akibatnya. Akhirnya perdarahan tidak bisa dihentikan, masuk UGD akhirnya. Gitu kan lebih fatal kan. Lebih baik jujur dari awal sehingga dokter bisa prepare, bisa mempersiapkan alatnya, obatnya, teknik operasinya, itu akan dipersiapkan lebih matang lagi sebelum tindakan itu. Baik, Dokter Teguh, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak bagaimana dental implant pilihan untuk gigi palsu yang nyaman, dan sekali lagi kami mengundang kepada pemirsa untuk berpartisipasi nanti di sesi berikutnya di 0361894800 dan juga di 0361894841. Dental implant pilihan untuk gigi palsu yang nyaman masih menjadi topik kita di Harmoni Bali, masih bersama Dokter Gigi Komang Teguh Klana, spesialis bedah mulut. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, dental implant pilihan untuk gigi palsu yang nyaman masih menjadi topik kita di Harmoni Bali bersama Dr. Gigi Komang Teguh Klana, spesialis bedah mulut tentunya. Silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita, ataupun mungkin Anda mempunyai permasalahan seputaran gigi dan mulut. Nah, ini kesempatan Anda untuk bertanya kepada Dr. Teguh di 0361894800 dan juga di 0361894841. Baik, Dr. Teguh, kalau tadi dokter menyampaikan ada beberapa faktor yang harus diketahui oleh bisa dikatakan pasien yang ingin dental implant ini sendiri, seperti yang sudah dokter sampaikan tersebut. Bahan juga berpengaruh juga terhadap pemasangan dental implant ini sendiri. Apakah dental implant yang akan digunakan nantinya oleh pasien itu bahannya dari titanium sajakah, ataukah ada bahan lainnya yang bisa digunakan, Dok? Ya, sementara sih bahannya masih titanium saja ya, Beli ya. Yang sudah bervariasi materialnya adalah untuk mahkota atau crown dari gigi itu. Jadi yang akan terlihat nantinya pada saat pasien tersenyum itu adalah crownnya atau mahkotanya. Dan inilah yang harus benar-benar itu pilihan pasien. Kalau untuk implannya sendiri hanya baru titanium saja bahan. Jadi tadi dokter mengatakan risiko kegagalan pun bisa jadi karena bahan tersebut tidak cocok dengan pasien itu sendiri. Apa yang menyebabkan, Dok?
Ya, semua orang itu memiliki sistem imun yang berbeda-beda ya. Oke. Ya, jadi Iya, ada iya. beberapa orang yang mungkin dia alergi yang orang lain tidak alergi gitu. Dan itu tesnya khusus ya, tes alergi ya. Jadi kalau selama ini dia bilang ada alergi nggak? Oh, nggak ada gitu. Berarti kita hanya bisa menyimpulkan penyangkalan atau disangkal alergi ini. Tidak berarti dia negatif alerginya ya. Untuk Oke. memastikannya itu ada tes alerginya. Dan itu tidak semua rumah sakit bisa gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak melakukan tes alergi ya berarti kita selama ini menganamnesa atau mewawancara yang lebih kuat lagi. Misalkan ada alergi logam nggak gitu. Misalkan alergi obat-obatan atau alergi makanan atau alergi yang lain gitu, ada nggak riwayat seperti itu? Atau ada riwayat keluarga, kita cari ke atas lagi, keluarganya ada yang alergi nggak gitu. Tapi kalau sementara itu semuanya disangkal, Ya. ya berarti bisa dilakukan implan. Seandainya ada tanda-tanda penolakan setelah beberapa waktu setelah pemasangan implan itu, ya berarti dia memang ada tendensi atau potensi ke arah alergi terhadap bahan itu. Nah, ngomong-ngomong soal mahkota tadi, Iya. belum saya jelaskan. Jadi mahkota gigi itu yang akan dilihat oleh pasien, karena implan sendiri itu tidak akan dilihat sama pasien karena udah ketutup tulang, ketutup gusi, iya. ya. Di dalam dia seperti fungsinya seperti akar gigi, jadi nggak bakal kelihatan. Yang kelihatan tuh pasti mahkota giginya. Mahkota giginya ini macam-macam sesuai dengan kebutuhan pasien, budget pasien, dan yang tentunya posisi gigi. Kalau gigi depan biasanya saya tidak menganjurkan untuk memakai porcelain fused to metal, atau yang di luarnya porselen, di dalamnya ada sedikit metalnya. Karena memang sih kalau dari segi look awal-awal itu sama aja semuanya, tapi jangka panjangnya dia akan sedikit ada perubahan warnanya. Tapi kalau gigi belakang kita merekomendasikan yang porselen yang di dalamnya ada metalnya, karena metal itu akan menambah kekuatan dari pengunyahan pasien itu. Kalau gigi depan tuh sekarang udah banyak banget ininya, ada bahan zirconia, ada bahan full porselen, dan zirconia tuh yang hampir mendekati seperti bentuk atau tekstur gigi ya, tidak terlalu mengkilap sebenarnya gigi kita itu, karena gigi itu kelihatan mengkilap karena ada air liurnya. Tapi kalau gigi kering itu sebenarnya tidak mengkilap banget, gitu. Sedangkan porselen itu kan memang seperti kita tahu ya, porselen seperti keramik gitu ya. Yeah. Jadi dia mengkilat sekali, walaupun tanpa air liur dia sudah mengkilap gitu. Jadi pemasangan mahkota pun Ada kalau pertimbangan, ada ya. pertimbangan, tetapi kalau pasiennya ngotot memakai Ya. itu, tetapi dokter juga Nggak memberikan masalah, ya. Jadi advice ini kepada ya mereka. advice-nya. Jadi ada plus minusnya. Boleh melakukan ini karena harga mungkin masalah yang paling sering itu adalah masalah budget gitu Yeah. ya. Biar kelihatannya bagus dok, tapi budgetnya ndak bengkak gitu. Ya kita pakai yang paling rendah harganya, itu looknya sebenarnya nggak kelihatan. Tapi saya jelaskan, jangka panjangnya akan ada efek seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang tadi saya bilang ada perubahan warna lah, kemudian untuk estetiknya kurang lah. Tapi untungnya zaman sekarang pakai masker ya, jadi estetik estetik biasanya nomor 2 kalau sekarang ya. Ya, tunggu sampai pandemi ini berakhir. Setelah pandemi berakhir baru deh ganti giginya lagi. Ini ketika sudah pemasangan dental implan, kemudian mahkota juga sudah terpasang, tentunya yang menjadi pertanyaan adalah perawatannya. Nah, seperti apa perawatan yang harus dilakukan oleh para pasien yang sudah menggunakan dental implan ini sendiri, Iya, dok? saya hampir lupa menjelaskan ini, dan Beli Karang itu mengingatkan saya kalau perawatan dental implan ini sebenarnya tidak ada yang spesial. Jadi sama seperti perawatan gigi asli kita, ya hanya sikat gigi sehari 2 kali gitu ya. Check up ke dokter gigi 6 bulan sekali, baik itu dental implan maupun gigi palsu yang lainnya maupun gigi asli, itu sebenarnya harus kita evaluasi setiap 6 bulan sekali. Kenapa harus 6 bulan sekali? Kok maksa banget sih ini dok? Itu kadang-kadang kan, kenapa harus 6 bulan sekali? Keluar biaya lagi. Udah galungan 6 bulan sekali, sekarang dia ngurus gigi juga 6 bulan. Anggap aja sebelum galungan datang ke dokter gigi kan gitu. Nah gini, sebenarnya bukan memaksa, tapi itu ada alasan kesehatannya gitu ya. Jadi orang
tumbuh karang gigi itu bukan berarti orang itu jorok ya atau kombel gitu bahasa Balinya. Tapi memang normal dia tumbuh karang gigi itu. Oke. Mau orang yang rajin membersihkan gigi, sikat gigi 2 kali sehari, terus kemudian pakai dental floss segala macam gitu ya, pakai obat kumur, tapi dia akan tetap tumbuh. Kenapa? Karena karang gigi itu bukan endapan dari makanan saja, Oke. tapi endapan dari air liur, dan semua orang itu akan punya air liur kan pastinya, nggak mungkin nggak punya air liur gitu ya. Dan itu endapan air liur itu kadang-kadang berbeda-beda setiap orang. Kalau air liurnya dia lebih kental, karang giginya akan lebih cepat tumbuh. Oke. Kalau air liurnya dia lebih flowable, lebih mengalir, dia karang giginya lebih sedikit biasanya. Tapi tetap akan terbentuk karang gigi gitu loh. Makanya kita anjurkan 6 bulan sekali datang, selain untuk mengecek oral hygiene atau kebersihan rongga mulut, juga untuk mengecek dental implannya atau gigi palsunya yang lain. Ini kondisinya masih bagus apa enggak, sehingga dari rutin kontrol itu kita bisa memplanningkan kalau misalkan ada komplikasi-komplikasi. Semakin dini kita tahu penyakit itu, semakin early, penanganannya juga semakin simple, dokter juga tidak terlalu berat pekerjaannya, dan juga costnya tidak terlalu banyak. Itu sih yang sering saya kasih tahu ke pasiennya. Kalau semakin lama ditunda, kondisinya semakin buruk, penanganannya juga semakin sulit, dokter juga kerjanya makin ngoyo gitu ya bahasa Jawanya, itu makin berat kerjanya, makin kewah gitu, dan costnya juga akan semakin besar gitu loh. Jadi sekecil apapun keluhannya, yuk Segera kita ke dokter gigi atau ke dokter spesialis yang lain. Baik, sudah ada yang bergabung. Hore, ada yang nelfon. Ada Pak Eka nih Ki di Denpasar. Ya. Om Swastiastu, Pak Eka. Swastiastu, Pak Eka. Halo. Swastiastu. Nggih, Pak Eka. Durus Pak Eka. Nggih. Yang mau nanya dulu ke dokter. Iya Pak. Tadi saya dengar kalau pasang implan itu sebaiknya di atas 20 berapa tahun tadi gitu ya. Nggih. Anak saya pernah gagal pasang implan karena dudukannya gigi itu katanya tipis, Nggih. sehingga tidak jadi dipasang. Nggih. Nah, tadi saya dengar juga dokter bilang bahwa itu bisa nanti sepertinya kayak ditambal gitu tulang dudukan giginya. Nah, yang mau saya tanyakan, gimana dok solusinya kalau terjadi dudukan gigi itu tipis? Nggih. Itu Usia yang berapa pertama. Pak Yang anaknya kedua, sekarang? apakah itu tahannya seumur hidup atau bagaimana harus kita lakukan untuk maintain-nya? Nggih. Baik. Sementara itu dulu, Pak Eka, anaknya usia berapa Pak? sekarang ini usianya 22 tahun. 22 tahun. Ketika memasang implan itu pada saat usia berapa Pak? Mungkin usianya sekitar 18 tahun ya. Baik. Ya. Cukup dok? Sampun. Tapi sudah cukup lama dok. Nggih. Makanya sampai sekarang dia pakai gigi palsu yang pakai kawat gitu loh. Oh, yang Jadi lepas kurang pasang ya aman Pak ya? menurut saya. Jadi gigi palsu yang bisa dilepas pasang seperti itu Pak Eka? Betul Pak, betul. Nggih. Suksema Pak Eka dari Nggih, Denpasar. suksema Pak Eka. Nggih. Oke. Pertanyaannya. Ini kasusnya nggih, suksema. Case yang dialami oleh anaknya Pak Eka ini sendiri mengalami gagal implan seperti itu ya. Nggih. Seperti itu. Kalau saya menangkapnya sih belum dipasang ya beliau. Mungkin waktu itu dia ingin memasang dental implan, cuman karena kondisi giginya itu tidak memenuhi syarat atau tulangnya mungkin tidak memenuhi syarat, sehingga akhirnya anaknya ini memakai gigi palsu yang lepas pasang
akhirnya gitu. Cuman beliau tetap ingin memasang implan, kemudian usia berapa yang tadi beliau tanyakan, kan katanya omongan saya tadi 20 tahun ke atas. 20 tahun ya. ke atas ya. Kalau 18 tahun sebenarnya udah bisa sih ya, kalau misalkan sudah sudah giginya sudah lengkap semua, tidak di fase gigi bercampur. Seandainya itu masih tulangnya masih cukup ya, untuk menutupi implan itu sebenarnya bisa-bisa saja Pak. Jadi tidak perlu menunggu sampai 20 tahun ke gitu. atas. Ya, jadi masih bisa dilakukan pemasangan dental implan. Kemudian apakah tahan lama atau tidak, sampai berapa tahun gitu tadi pertanyaannya Pak Eka. Maintenance-nya seperti apa? Kalau misalkan maintenance-nya baik ya, kontrol rutin setiap 6 bulan, kemudian kita bisa menangani komplikasinya seperti tanda-tanda rejection atau kegagalan atau penolakan dari tubuh kita, itu mungkin bisa bertahan sangat lama ya. Tapi memang tergantung, beda-beda setiap orang, tergantung subjektif sekali ini penilaiannya. Jadi beda-beda setiap orang. Kadang ada orang yang kualitas tulangnya itu bagus atau densitas tulangnya bagus, itu implan ini akan tahan sampai seumur hidup gitu. Kalau bagus ya, syaratnya ini harus itu dulu. Kemudian status kesehatan pasien, dia tidak ada penyakit-penyakit sistemik yang tadi saya bilang, kencing manis, kemudian alergi, kemudian tekanan darah tinggi gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah habit atau lifestyle. Yeah. Kalau misalkan pasiennya ini lifestyle-nya bagus, itu akan berlangsung lama sekali implan ini, awet ya istilahnya gitu ya. Tapi kalau misalkan dia merokok, minum alkohol, itu juga akan menurunkan kualitas tulang, oral hygiene atau kebersihan rongga mulutnya juga akan menurun. Sehingga jangankan implan ya, gigi asli aja mungkin akan goyang, kemudian berlubang gitu. Jadi lifestyle ini yang paling menentukan berapa lama dental implan ini akan awet gitu. Kalau maintenance-nya itu yang seperti saya bilang tadi, sikat gigi aja seperti biasa. Kemudian scaling setiap 6 bulan sekali. Flossing atau memakai benang gigi itu setiap hari. Sehingga semua permukaan gigi bersih. Karena kalau hanya sikat gigi saja, sela-sela gigi itu tidak bisa bersih karena tidak dijangkau dengan bulu sikat biasa, tapi harus dengan memakai benang atau flossing gitu. Dan juga obat kumur juga tidak kalah penting ya. Itu aja sih. Oke. Dengan usia yang sekarang sudah 22 tahun, kemungkinan mungkin nih yang saya tangkap dari Pak Eka, ini anaknya juga pengen sekali memasang dental implan. Ini saat ini anak Pak Eka menggunakan gigi palsu yang lepas pasang seperti itu. Iya, apalagi anak usia ini ya, 22 tahun masih produktif, masih muda, saatnya bergaul gitu ya, mungkin agak mengganggu ya memakai yang lepas pasang, maintenance-nya ribet ya kan, harus dilepas, dibersihkan. Kemudian resiko yang lain mungkin pas dia berbicara, ketawa, kadang-kadang kelihatan kan gitu ya. Atau mungkin kalau kurang bagus desainnya bisa copot pada saat bicara kan gitu kan. Karena dia removable gitu. Diinginkan terjadi. Ya, karena dia removable. Jadi bisa banget Pak Eka kalau misalkan Pak Eka mau, nanti sebelum pemasangan dental implan itu kita akan ada beberapa screening atau deteksi dini apa saja, misalkan dari foto ronsen, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi, kemudian cek lab, status kesehatannya bagaimana, apakah memungkinkan atau tidak, kemudian kita cetak dulu, kita ukur panjang tulangnya cukup nggak, dimensi tulangnya bagus nggak, densitas atau kekuatan tulangnya tuh bagus apa enggak. Nanti kalau semuanya memenuhi syarat, usia juga sudah oke, tidak ada masalah. Jadi saya sarankan sih kalau memang anak muda gitu, biasanya dental implan, makanya topiknya yang saya pilih adalah dental implan itu merupakan salah satu pilihan gigi palsu yang paling nyaman. Kenapa? Karena mendekati gigi asli gitu. Pemeliharaannya atau maintenance-nya juga tidak ribet, simple. Seperti gigi asli, tinggal sikat gigi, flossing, cek ke dokter gigi rutin, ya udah awet deh. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan Pak Eka ini sendiri, solusinya dudukan gigi yang pipih seperti itu. Ya, apa yang saya tadi itu tidak terlalu jelas sih maksudnya Pak Eka. Jadi mungkin dudukan pipi itu
modal tulangnya mungkin ya. Oke. Jadi modal tulangnya itu tidak cukup memenuhi syarat untuk ditempati oleh dental implant ini. Cuman ada beberapa sekarang dental implant yang ada namanya mini implant Mini implant itu dia diameternya lebih kecil. Jadi untuk tulang-tulang yang tipis biasanya kita pakai itu. Baik. Gitu. Kalau misalkan gigi atas yang dekat sinus itu memang panjang tulangnya akan pendek. Jadi kita bisa modifikasi dengan sinusnya lah kita naikkan, namanya sinus lifting. Itu baru dikasih bone graft di bawah sinusnya. Dengan seperti itu kita sudah mendapatkan modal panjang tulang yang lebih panjang. Jadi kita diperiksakan aja dulu, nanti kita akan menjelaskan planningnya apa saja, kemudian nanti persiapannya apa saja, dan apa saja komplikasinya. Itu kita jelaskan semua. Usia lebih muda ini apakah juga berpengaruh terhadap panjang implan yang akan dipasang nantinya? Iya, biasanya usia muda itu kalau misalkan ya tidak kecelakaan terus tulangnya ikut copot gitu ya. Kalau misalkan normal-normal saja, biasanya usia muda ini prognosis atau ramalan keberhasilan dari dental implant ini akan semakin tinggi. Kenapa? Karena di usia muda itu biasanya kualitas tulangnya masih bagus, makanan-makanannya masih bagus, aktivitas atau exercise dari anak-anak muda ini biasanya lebih bagus, sehingga kualitas tulang, baik itu tulang rahang, tulang yang lain, itu juga semakin bagus gitu. Apalagi ditambah dengan lifestyle yang baik, itu pasti akan menjamin prognosis atau ramalan keberhasilan dari dental implant ini akan semakin oke. Oke, tadi juga Pak Eka mengatakan ini kalau seandainya menggunakan dental implant ini sendiri tahan berapa lama? Ini berarti ada efek samping yang harus diketahui oleh pasien untuk waktu yang panjang, Dok? Iya, ya itu yang tadi saya bilang, ekspektasinya tuh harus sama gitu loh. Jangan sampai gue nih udah pasang dental implant nih, saya udah beli dental implant, jadi yang paling mahal nih, yang paling bagus nih. Jadi saya mau lifestyle apa aja bakalan kuat. Salah seperti itu. Kalau misalkan dental implant itu ya sama seperti gigi kita yang asli. Jadi harus dijaga, dirawat sehingga bisa tahan lama. Kalau misalkan walaupun memakai dental implant yang harganya paling mahal pun, kalau misalkan lifestyle-nya masih merokok, masih minum alkohol, ya itu pasti akan menurunkan kualitas tulang dan juga oral hygiene atau status kebersihan rongga mulutnya akan menurun, sehingga tulang semakin keropos, banyak karang gigi, kemudian flora normal di rongga mulut juga semakin berkurang, sehingga balancing atau kestabilan dari kebersihan rongga mulut itu akan semakin berkurang, sehingga kualitas tulang dan juga dental implantnya ini pasti akan tidak tahan lama. Gitu. Jadi jangan jumawah istilahnya ya. Saya sudah membeli barang yang paling mahal tapi tidak dirawat, ya sama aja. Sama kayak kita punya mobil kan, mobil semahal apapun kalau kita maintenance-nya nggak bagus juga akan jadi rongsokan. Jadi perawatan yang sangat penting sekali ya ketika sudah menggunakan dental implant ini sendiri. Sikat gigi ya cukup 2 kali sehari, kemudian check up 6 bulan sekali, seperti itu ya. Dental gigi juga sangat, atau flossing yang seperti dokter sampaikan ini sendiri ya. Betul. Tetapi dengan menggunakan bahan yang sangat tepat ya, Dok. Iya, kadang-kadang ribet ya dengarnya ya. Aduh, misi sikat gigi kan Oke, jangan apa yang ada di depan, misalnya karet gelang dipakai, jangan gitu ya. Ada bahan khusus yang kreatif sih boleh, tapi nggak gitu juga. Teguh, kita rehat lagi nih ya. Bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang masih bersama kami atau baru saja bergabung bersama kami di Dialog Harmoni Bali. Bagaimana dental implant, pilihan untuk gigi palsu yang nyaman, menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Dr. Gigi Komang Teguh Kelana, seorang spesialis bedah mulut. Nah, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Line sudah kembali kami buka di 0361 894 8400 ataupun di 0361 894 8401. Nah, tadi sudah ada Pak Eka yang sudah bergabung bersama kami. Kemudian mungkin saat ini Anda mempunyai permasalahan dengan permasalahan gigi dan mulut. Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya. Dr. Teguh akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda. Dok, ini banyak juga yang mengatakan ketika menggunakan dental implant ini sendiri, kemudian seperti dokter sampaikan, bukan berarti semuanya berakhir begitu saja. Ada hal-hal yang harus dilakukan, maintenance atau perawatan yang harus dilakukan. Tapi kadang juga
bisakah terjadi hal-hal yang kecerobohan seperti apa yang harus dihindari untuk mempertahankan dental implant itu sendiri, Dok? Ya, dental implant itu yang tadi saya bilang dia paling mendekati gigi asli ya. Jadi mau dipakai makan itu sudah bisa seperti gigi normal gitu ya. Yeah. Cuman tetap harus dijaga. Selain yang saya bilang tadi, dijaga dengan menjaga kebersihannya, maintenance-nya, hindari juga yang namanya benturan ya. Benturan. Ya itu gigi depan udah pasang implan bagus-bagus ya kan, susah-susah, ternyata benturan lagi, akhirnya goyang lagi. Jangankan implan, gigi asli aja bisa lepas kan kalau misalkan kena benturan yang cukup hebat gitu ya dia. Dan tadi saya sedikit lupa Bli, mumpung ingat ini saya mau menyampaikan ada beberapa nih pasien yang selalu bertanya, Dok, sakit nggak pasang implan? Ini gitu. Berapa lama sih harus dijalani operasi operasi kecil ya istilahnya operasi kecil, istilahnya. Kecil. Ya, jadi kalau pasang implan itu prosesnya. Masalahnya kan kita dengar kata baut, bor seperti itu. Serem banget. Nah itu yang mau saya jelaskan. Jadi nggak usah khawatir. Kalau pemirsa semuanya sudah pernah cabut gigi, kurang lebih seperti itulah feel yang dirasakan pasien. Dibius dulu seperti cabut gigi, kemudian baru deh kita ngebor. Kok dengernya dibor gitu kok sakit banget ya, kayak ngebor tembok gitu kan, gitu. Enggak, justru kalau bor ini putarannya tuh reguler, teratur gitu ya Beli ya. Jadi tekanannya pun teratur sehingga dengan bius lokal aja itu sudah cukup mengcover nyeri yang akan dirasakan oleh pasien. Jadi sebenarnya lebih sakit cabut gigi dibandingkan pasang implan. Itu. Saya lebih ngilu lagi kalau dokter mengatakan seperti itu. Kalau cabut gigi kenapa saya bilang lebih sakit dibandingkan pasang implan? Karena beberapa gigi itu ada yang sulit Beli. Jadi salah kalau orang-orang bilang cabut gigi 5 menit selesai gitu. Untuk gigi-gigi yang goyang, yang sudah tidak kuat itu memang cepat keluarnya. Tapi kalau untuk gigi-gigi yang kuat, yang posisinya kadang-kadang miring gitu ya Beli ya, itu justru sulit sekali dan kita mengungkitnya dengan tekanan yang irreguler atau tidak teratur. Makanya itu lebih sakit dibandingkan pasang implan. Itu gitu. Istilahnya ngungkit, Dok. Ngungkit. Oke, baik. Bahasa Balinya ngebet. Jadi jangan khawatir ketika pemasangan implan gigi ini dental. Iya, implan ini sendiri tetap dibius ya, tidak mungkin tidak dibius gitu. Jadi tetap dilakukan pembiusan sampai pasien mati rasa istilahnya ya, sampai terasa tebal gitu daerah bibir, lidah, atau kalau untuk rahang atas daerah pipi gitu sudah mulai tebal, baru kita pasang implan. Berapa lama sih Dok biasanya pelaksanaan operasi kecil yang dilakukan ini? Kalau misalkan cuma pasang implan saja, tidak ada penambahan tulang, tidak ada peninggian sinus gitu ya, itu cepet kok, kurang lebih 15 sampai 30 menit udah selesai. Kadang di bawah itu juga bisa. Kalau misalkan buka set langsung pasang, nggak ada yang aneh-aneh gitu, nggak ada perdarahan, nggak ada salah arah implannya, itu cepet kok seperti itu. Ini selama 3 bulan menunggu pemasangan crown atau mahkota ini sendiri, apa ada hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh para pasien, Dok? Do or don't gitu ya. Betul. Kalau yang harus dilakukan adalah yang pertama tidak boleh memakai gigi palsu sementaranya itu, mahkota sementaranya itu terlalu keras makanannya ya, agar tidak mengganggu proses osteointegrasi tadi yang saya bilang. Tetap boleh makan seperti biasa ya, cuman di daerah implannya itu aja harus hati-hati. Bukannya tidak boleh sama sekali, tapi hati-hati. Itu beda istilahnya. Dagingnya yang harus yang jangan alot seperti itu. Jangan balungnya yang digugut gitu ya. Kemudian kemudian yang kedua tetap seperti biasa, sikat gigi, kemudian menjaga oral hygiene gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pasca pasang implan 24 jam pertama. Itu yang harus saya garis bawahi. Ya, seperti cabut gigi, tidak boleh makanan, minuman yang panas, yang hangat ya. Suhu normal atau suhu dingin boleh. Kemudian tidak boleh meludah
dan juga berkumur-kumur. Kenapa? Karena dengan gerakan meludah dan juga kumur-kumur, itu clot atau bekuan darahnya itu akan pecah sehingga terjadi perdarahan. Itu yang kita takutkan. Oh, Itu oke. karena itu masih ada jahitannya ya. Itu ada jahitannya. Kemudian hindari juga menyentuh-nyentuh luka operasi di awal-awal ya. Tapi kalau sudah sembuh, sudah lepas jahitan kurang lebih 1 minggu, itu sudah bebas seperti biasanya gitu. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan ada pemirsa di rumah mungkin yang bertanya, gigi saya tuh sudah rusak gitu loh, tapi saya nggak mau operasi 2 kali, operasi cabut gigi sama operasi pasang implan. Bisa nggak sekalian dok, cabut gigi langsung dipasangin implannya? Itu bisa banget, namanya immediate dental implant placement. Jadi dental implant ini dipasang sekaligus pada saat setelah pencabutan. Jadi pasien tidak 2 kali disuntik biusnya, nggak 2 kali operasi, dan juga nanti 3 bulan lagi tinggal pasang mahkotanya aja. Bisa seperti itu. Jadi itu in one ya, bisa. Iya, bisa jadi langsung. Sekarang orang-orang pada sukanya instan kan gitu. Nah, ini perawatan dok. Nah, kan banyak juga yang melakukan hal-hal yang kecil tetapi akan berakibat fatal seperti itu. Misalnya menggunakan cungkilan tusuk gigi seperti cungkilan. Aduh bahasanya. Ya. Kadang-kadang boleh nggak sih dok dilakukan dok? Iya, kadang-kadang kalau misalkan tidak ada efek, orang itu nggak bakal nurut dikasih tahu gitu loh. Jangankan orang lain, kadang-kadang orang-orang sekitar kita pun akan sulit dikasih tahu. Saya sudah sering banget memberikan sosialisasi tentang menjaga oral hygiene ya. Kadang-kadang orang-orang yang agak sulit diedukasi itu menggunakan tusuk gigi yang tidak bersih lah, tidak harus steril sih, yang penting bersih gitu ya. Dan tusuk gigi itu bahayanya apa? Yang pertama, kita tidak tahu statusnya. Statusnya itu maksudnya kebersihannya, kesterilannya. Siapa tahu di ujung dari tusuk gigi itu sudah ada kumannya, bakterinya. Banyak kasus yang dikonsulkan ke bedah mulut itu kasus-kasus yang pasien memakai tusuk gigi jangka panjang sehingga tumbuh tumor, kemudian kanker, ada juga yang tetanus. Itu tidak menakut-nakuti, tapi memang realitanya seperti ini. Ya. Mungkin ada yang bilang, ada yang pakai, nggak bawa tusuk gigi nih. Oh, ada dupa, muncul dupanya dipakai buat tusuk gigi. Yang penting seletannya atau selilitannya itu keluar gitu kan. Ya. Nah itu hati-hati, bahaya. Jadi zaman sekarang itu dental floss. Kalau zaman dulu dental floss ribet ya, ngambil benang, diikat di jari, kemudian digesek-gesek. Sekarang tuh sudah ada dental floss yang sudah ada handle-nya. Jadi tinggal dimasukkan ke sela-sela gigi, udah bersih semua. Dan handle-nya itu di ujungnya tuh agak runcing. Itu juga bisa sebagai ngambil selilitannya itu pengganti dari tusuk gigi atau batang dupa yang diambil gitu ya, atau beli karet tadi karet ada benang keleran dipakai itu hati-hati. Benang neci boleh dipakai, ternyata nggak boleh ya dok ya? Hati-hati ya. Oke. Karena rongga mulut itu jalan masuk atau pintu gerbang dari semua kuman dan penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi harus benar-benar dijaga. Baik. Dokter Teguh, terima kasih sharingnya sore hari ini. Ini bermanfaat sekali bagi mereka atau para pemirsa yang ingin menggunakan gigi palsu, khususnya dental implant, pilihan yang paling nyaman tentunya. Operasinya tidak ribet, kemudian yang penting ini perawatan yang terutama yang harus dilakukan setelah implan gigi ini sendiri ya dok ya. Dokter Teguh, sekali lagi terima kasih. Sukses membeli karang, sehat terima kasih. selalu. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.